Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi sahabat-sahabat RN yang terbaik. Semoga pagi ini semuanya sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya. Insya Allah pagi ini hari Minggu sudah aktivitas sebagaimana biasanya sahabat-sahabat kita di hari libur biasanya berolahraga, apalagi di era pandemi seperti ini kita juga perlu vitamin D, berjemur, kita biasanya beraktivitas kegiatan-kegiatan di luar, di outdoor, yaitu bisa senam, bisa jogging, bisa sepedaan, sekarang lagi tren ya, sepeda lagi menjadi kegiatan yang luar biasa, masif di masyarakat. Ini juga menjadi kebaikan untuk kita semua. Jadi kalau di dalam raga atau fisik yang sehat, insya Allah jiwa kita juga bisa sehat. Sahabat-sahabat RN, hari ini ada tema yang tidak kalah menarik sebetulnya untuk kita simak, untuk kita tonton. Jadi kalau sahabat-sahabat RN khususnya yang sudah menjadi orang tua barangkali ya, yang sudah menjadi ayah atau khususnya ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena hari-hari atau kita disibukkan bagaimana kita mempersiapkan buah hati kita. Buah hati kita menjadi orang yang berkualitas. Nah, ini terkait dengan pendidikan anak barangkali ya, yang kita harus siapkan dengan fondasi yang sangat baik mestinya, sehingga anak-anak kita ke depan menjadi generasi penerus bangsa, menjadi orang yang berguna bagi agama, bagi keluarga, dan tentu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri itu yang paling penting sebetulnya. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kita sebetulnya di era modern sekarang ini serba canggih, di era IT yang luar biasa, kehidupan kita sehari-hari dipenuhi dengan fasilitas yang juga luar biasa terkait dengan IT tadi. Tidak ada saat ini barangkali yang diantara kita yang tidak pegang HP. HP itu sebetulnya fasilitas yang sudah sangat canggih, di dalam satu genggaman dunia juga digenggam, katanya begitu. Jadi ini juga menjadi luar biasa. Nah, ini kaitannya teknologi dengan pendidikan apa? Pertanyaannya kan begitu sebetulnya. Sebetulnya sangat luar biasa terkait, karena apa? Nanti yang terjadi mungkin sekarang sangat berbeda kondisinya dengan zaman waktu saya kecil dulu. Ini sangat luar biasa alamnya, sangat-sangat kontras kalau saya bandingkan dengan waktu saya kecil. Waktu saya kecil tidak ada, telepon aja belum ada, apalagi HP. Jadi permainan kalau dulu zaman saya kecil menggunakan korek api. Korek api dikasih benang, dipakai ngomong, dan juga kalau yang bisa lebih fungsional lagi, dulu pakai kaleng bekas susu. Bekas susu dikasih benang, disambung dengan benang, satu sama lain ngomong, itu kedengaran. Itu teknologi yang paling sederhana sebetulnya. Nah, sekarang semua serba canggih. Jadi sekarang semua serba canggih, serba instan. Nah, makanya topik atau tema hari ini sebetulnya saya ingin mengangkat di dunia yang serba canggih ini kita jangan sampai kejebak. Nah, ini kita jangan sampai kejebak ya. Jangan sampai kejebak kepada
pragmatisme, jangan sampai kita terjebak di dalam prinsip-prinsip berpikir yang selalu instan. Nah, ini untuk kita semua, wabil khusus untuk orang tua, apalagi untuk pasangan yang muda. Ini penting sekali bagaimana supaya kita bisa menanamkan pondasi pendidikan basic untuk anak-anak kita. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, seringkali yang terjadi karena ingin anaknya berprestasi, kita sering mengambil jalan cepat, yaitu mengajari anak kita, memaksakan anak kita berorientasi hasilnya benar. Sebetulnya itu juga menjadi tidak tepat. Hasil benar, hasil tepat itu juga menjadi kebaikan, namun demikian bukan segala-galanya. Ini kita khawatirkan nanti anak-anak kita, kalau kita nggak biasakan dengan memperhatikan proses atau analisisnya, nanti pada suatu saat anak kita menghadapi permasalahan atau persoalan yang dihadapi di dalam kehidupannya atau di dalam dunia kerjanya, nanti anak kita ini menjadi rentan atau menjadi tidak kuat fondasi berpikirnya dalam rangka mencari solusi. Jadi inilah yang kita perlu perhatikan, sahabat-sahabat RN. Karena apa? Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang super, yang hebat, yang bisa menghadapi segala macam perkembangan dunia ini. Apalagi ke depan sudah sangat bisa dipastikan persaingan anak-anak kita akan jauh lebih berat dibandingkan zaman kita dulu. Logikanya sederhana sebetulnya. Kalau kita dulu jumlah kita nggak terlalu banyak, alam kita masih welcome, masih sangat luas, suatu saat dunia ini sangat sempit, sangat banyak pihak yang berkepentingan yang ingin mengakses semua fasilitas atau sumber daya yang ada. Dan ini yang menjadi persaingan yang akan terjadi di kemudian hari. Kita kebayang kehidupan anak-anak kita 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan sudah pasti akan luar biasa di dalam persaingannya. Kita sudah merasakan sekarang di era teknologi IT yang sekarang ini, kita ini serba cepat dan tidak cepat itu kita akan tergilas. Dan ini yang menjadi perhatian kita ke depan supaya anak-anak kita kuat, kita berikan fondasi-fondasi cara berpikir analitis yang baik, yang kuat, sehingga kalau menghadapi persoalan tentu mereka harus kuat di dalam membuat analisis sehingga menghasilkan output atau solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kira-kira demikian. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kalau kita sekarang menyaksikan beberapa tayangan di dalam YouTube, barangkali di dalam video itu ditanyakan beberapa hal, ternyata anak-anak kita secara basic jawabnya juga keliru. Nah, ini juga menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bahkan tidak juga anak-anak, di antara kita juga banyak sekali kalau ditanya itu juga banyak yang keliru. Nah, ini kalau ini tidak menjadi perhatian kita, ini menjadi tidak baik di dalam perkembangan atau masa depan anak-anak kita nanti. Jadi intinya bahwa kita memang harus merubah pola mendidik anak-anak kita. Janganlah kita terjebak kepada sesuatu yang semuanya instan, semuanya mau serba cepat begitu, sehingga lupa bagaimana proses yang harus kita jalani. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa contoh barangkali supaya pemahaman kita ini menjadi lebih ke arah yang lebih terarah kepada arah sasaran yang nanti kalau kita menghadapi persoalan itu kita bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik di dalam lingkungan keluarga, di dalam kita berkarya atau berkarir,
sehingga di semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita bisa menghadapi dan mencari solusinya, kira-kira itu. Jadi sebetulnya yang perlu menjadi perhatian utama untuk kita adalah kita ini sering kejebak. Kenapa kita sering berpikir pragmatisme atau kita sering berpikir sesuatu itu orientasinya ke instan? Kenapa demikian? Karena kita selalu berorientasi kepada hasil. Padahal kita ini semua di dalam kehidupan kita ini semuanya ada prosesnya. Tidak semuanya harus semuanya serba cepat, tapi kita harus mengingat proses itu juga sangat penting, kira-kira demikian. Nah, sebetulnya nanti saya ingin memberikan beberapa contoh bagaimana supaya kita ini tidak selalu pada orientasi hasil. Memang di dalam kenyataan kita sehari-hari, kita di dalam beraktivitas banyak sekali yang kita sudah tidak perlu pikirkan. Contoh misalnya, kita bangun pagi, kita setelah bangun pagi mungkin bersih-bersih, gosok gigi, mandi, memakai baju dan lain sebagainya, itu kan sudah kita nggak pikir sebetulnya. Itu kan sebetulnya karena kita sudah terbiasa. Nah, makanya untuk itu kita membiasakan bagaimana supaya kita ini selalu memikirkan sesuatu sebelum kita melakukan, sebelum membiasakan, sehingga kita berorientasi kepada proses, kira-kira itu. Nah, ini nanti saya ingin memberikan beberapa contoh ke rekan-rekan atau sahabat-sahabat RN yang terbaik. Mudah-mudahan contoh ini menjadi memberikan pemahaman kepada diri kita sehingga kita mengerti apa yang saya ingin sampaikan hari ini. Sebelum saya terusin ngomong panjang lebar, mulut saya agak kering ini. Mohon maaf, saya minum dulu ya barangkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas sudah disiapin minumnya. Nah, ini saya ingin beberapa hal memberikan contoh atau istilahnya peragaan barangkali nanti supaya pemahaman kita lebih lengkap, kira-kira lebih terarah. Ada beberapa case misalnya, ini sebelum saya memberikan contoh, kalau sahabat-sahabat RN mungkin udah berapa kali mungkin ditayangkan di dalam YouTube juga, saya ingin menekankan kembali kalau hal-hal yang mendasar barangkali menjadi penting untuk kita perhatikan. Jangan terlalu serius juga tapi sih. Jadi misalnya contoh ini hal-hal yang sifatnya simpel. Kalau sahabat-sahabat RN kita berikan pertanyaan barangkali, sebetulnya sebelum pertanyaan barangkali ya, kalau kita diberikan soal 3 kali 4 sama dengan berapa gitu, semua pasti bisa jawab jawabannya 12 kan gitu. Demikian juga kalau sebaliknya 4 kali 3 sama dengan berapa, ya secara otomatis sahabat-sahabat RN langsung menjawab 12 kan gitu. Nah, sangat cepat karena kita sudah terbiasa dengan jawaban itu. Dan yang saya ingin tekankan adalah kita ini sering lupa sebetulnya apa sih maknanya itu. Nah kita perlu prosesnya. Sebetulnya ada hal-hal yang nanti implikasinya kalau kita tidak perhatikan memang tidak ada masalah. Namun demikian dalam beberapa case sebetulnya timbul persoalan kalau kita memahaminya keliru. Jadi nanti kita berikan contoh ya. Ada yang tidak ada masalah, ada juga yang menjadi masalah atau berimpact yang luar biasa bahkan berbahaya sebetulnya. Kalau di dalam dunia
sains dan teknologi, tentu ini menjadi perhatian yang penting. Karena apa? Karena menjadi basic bagaimana supaya analisis itu tidak keliru, kira-kira demikian. Jadi nanti kita berikan contoh, misal tadi sahabat-sahabat RN, kita berikan contoh tadi 3 kali 4. Sebetulnya apa sih maksudnya 3 kali 4? Apa sih maksudnya? Ini kan sesuatu yang sebetulnya sederhana, namun demikian kita sering tidak memperhatikan saja. 3 kali 4. Nah, ini nanti saya ingin memberikan contoh sebetulnya kira-kira apa sih nanti yang menjadi persoalan. Namun demikian sebelum masuk ke itu, saya ingin memberikan contoh ini ya. Contoh ini saya sudah disediakan oleh istri saya. Ini saya ngambil di kulkas nih. Saya ngambil di kulkas. Ini mohon maaf, ini mereknya sudah saya tutup. Saya ngambil di kulkas, ada 1 pak ini telur asin. 1 pak ini isinya 4. Jadi kalau tadi saya menyampaikan 3 kali 4, itu artinya apa sebetulnya? Ini juga menjadi perhatian kita mestinya. Jangan sampai ini dianggap sepele hal-hal seperti ini, karena nanti kalau hanya kita beli telur ya nggak masalah, tapi kalau nanti diimplementasikan kepada penggunaan yang lebih spesifik atau mungkin dengan konteks lain, barangkali itu menjadi serius implikasinya. Kira-kira demikian. Jadi kalau 3 kali 4 itu maknanya apa sih? Nah, ini sahabat-sahabat RN yang terbaik, mungkin sahabat-sahabat RN masih ingat waktu kita mempelajari bahasa Indonesia, ya kan? Dalam pelajaran bahasa Indonesia kita mengenal ada hukum DM, delta mama. DM, delta mama, diterangkan, menerangkan. Contoh misalnya sahabat-sahabat RN, kalau dalam sehari kira-kira sahabat-sahabat RN ini termasuk saya juga sih, mandi berapa kali? Nah, ini juga kita sudah terbiasa, akhirnya melupakan, tidak kita cermati. Contoh misalnya 2 kali mandi dalam sehari, 2 kali sehari. Nah, ini tadi hubungannya ke DM apa sih? Berarti 2 itu diterangkan, kali itu menerangkan. Jadi angka 2 dan kali itu sebetulnya satu pasangan, 2 kali. Nah, baru nanti 1 hari di belakangnya. Itu artinya di dalam sehari kita mandinya 2 kali. Kira-kira itu, jadi 2 kali 1. Nah, kalau kita jumlahkan berarti kita mandinya berapa? 2 kali 1 ya 2. Nah, nanti kalau dibalik 1 kali 2 ya 2. Padahal hakikatnya sebetulnya 2 kali itu sebetulnya kegiatannya 2 kali, ya kan? Nanti beda pengertiannya kalau 1 kali. Kalau 1 kali, jadi sahabat-sahabat RN ini kalau mau dibikin percandaan juga bisa. Jadi kita ini memahamkan seperti itu. Kalau 2 kali berarti dalam sehari kita ini mandinya 2 kali, bisa pagi dan sore, misalnya demikian. Tapi kalau 1 kali 2 artinya sehari kan 1 kali dalam 2 hari, berarti sekali mandi sekali dalam 2 hari. Kira-kira demikian. Jadi ini memang menjadi pemikiran kita, jangan sampai kita keliru di dalam menerapkan
nanti di dalam hal yang sifatnya spesifik, kira-kira itu. Jadi tadi DM tadi ya, DM itu artinya menerangkan berarti angka tadi yang saya terangkan 2 dan kali itu satu kesatuan kalimat 2 kali. Nah, satunya 1 hari, kira-kira itu. Nanti juga demikian pula untuk penggunaan yang lain. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sifatnya sepele, namun demikian nanti untuk hal yang khusus nanti menjadi tidak sepele lagi sebetulnya. Ini yang saya ingin tekankan ke sahabat-sahabat RN yang terbaik, kira-kira itu. Nah, nanti dalam penggunaan yang lain sahabat-sahabat RN ini contoh misalnya kalau ibu-ibu belanja misalnya, ibu-ibu belanja tadi yang saya contohkan ada telur, ini kan 1 pak ini isinya 4. Kalau ibu-ibu pengen beli 3 pak, ngomongnya seperti apa gitu. Kalau ibu-ibu pengen beli 3 pak, ini ngomongnya seperti apa, ya kan? Apakah 4 kali 3 atau 3 kali 4? Nah, tadi kembali ke DM lagi, mestinya ngomongnya ibu-ibu itu ngomongnya adalah bukan 4 kali 3, tapi adalah 3 kali 4. 3 kali 4 karena pengen belinya 3. Jadi 3 kali ini, belinya 3 kali ini. Bukan 4 kali ini. Kalau belinya ngomongnya 4 kali, itu berarti isinya 3. Seperti itu kira-kira sahabat-sahabat RN. Jadi bicaranya atau ngomongnya ke penjualnya adalah, Bu, saya ingin beli telur 3 pak. 3 pak yang isinya 4 butir. Ini artinya apa? Artinya 3 kali 4. Karena 3 kali itu 3-nya D diterangkan, terus kalinya ini menerangkan. Jadi 3 kali 4. Jumlahnya memang kalau dibuka jumlahnya 12. Beda halnya kalau kita beli telur satuan. Kalau satuan ya ngomongnya satuannya butir, seperti itu. Nah, demikian juga nanti kalau mau beli telur yang isi yang misalnya seperti ini, 1 pak isinya 6, seperti ini. Jadi kalau telur yang seperti ini, nah kita ngomongnya misalnya belinya 3 pak, ya bicaranya ngomongnya adalah 3 kali 6, bukan 6 kali 3. Kalau 6 kali 3 berarti 1 paknya isinya 3. Kira-kira itu ibu-ibu muda yang suka belanja di supermarket atau dimanapun, kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin menekankan kembali pentingnya kita jangan sampai terjebak pragmatisme dan selalu berpikir instan. Ini kita maksudkan adalah supaya anak-anak kita, generasi penerus kita ke depan ini kita siapkan dengan fondasi berpikir yang kritis, fondasi berpikir yang analitis, sehingga dalam perkembangan ke depan anak-anak kita ini dalam berjuang untuk kehidupannya itu lebih baik, lebih berkualitas. Karena apa? Karena dengan demikian anak kita ini menjadi anak yang dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang hebat. Kalau nanti tidak menjadi anak yang tangguh, anak yang hebat, kita khawatirkan anak-anak kita menjadi generasi yang lemah. Ini yang kita tidak inginkan sebetulnya. Jadi saya ingin mengajak sahabat-sahabat RN berpikir seperti ini, bukan berarti kita
tidak melakukan hal yang sifatnya instan. Saya pun melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya instan, itu di luar yang kita pikirkan sudah kita otomatis kita lakukan. Namun demikian untuk hal tertentu memang kita harus menguatkan konsep-konsep supaya sesuatu itu kita lakukan dengan berpikir dengan cara yang analitis, kira-kira demikian. Jadi kalau kita selalu berpikir ke arah sana, mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi akan lebih mudah kita hadapi. Sebetulnya di dalam kehidupan kita itu hal-hal yang kita alami, setiap permasalahan atau persoalan yang kita hadapi sebetulnya tidak ada yang tidak ada solusinya. Nah, untuk itu sebetulnya kalau kita biasa atau membiasakan atau menjadi habit kita di dalam berpikir kita, insya Allah itu juga akan menjadi bekal kehidupan kita, khususnya anak-anak kita, generasi penerus kita, kira-kira itu. Jadi kita tidak mengajak sahabat-sahabat RN untuk berpikir jelimet, tidak. Namun demikian sebetulnya saya mengajak malah ayo kita berpikir yang simpel, yang sederhana, kembali kepada prinsip-prinsip dasar, sehingga nanti kalau ada persoalan yang kita hadapi untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak kita sudah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya, kira-kira demikian. Kalau di dalam agama ya sebetulnya sudah diterangkan kalau ada persoalan atau permasalahan yang kira-kira rumit, kira-kira pelik, ya kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Kan itu sebetulnya, itu prinsip-prinsip sebetulnya. Nah, saya ingin memberikan contoh satu lagi sebetulnya, sahabat-sahabat RN yang terbaik. Contoh ini mungkin kalau tadi contoh yang pertama tadi, telur, belanja segala macam, itu implikasinya tidak terlalu terlalu signifikan atau tidak terlalu membahayakan atau tidak terlalu berdampak negatif. Tapi kalau sahabat-sahabat RN coba kita terapkan ke hal-hal yang sifatnya spesifik atau fungsi-fungsi yang lain. Coba kita lihat misalnya kita menggunakan obat ya, misalnya penggunaan obat seperti ini, kita menggunakan obat seperti ini ya kan, tentu harus sesuai petunjuk arahan dokter ya kan. Jadi dokter kan biasanya memberikan resep sudah dijelaskan, bahkan biasanya waktu kita mau pulang dari rumah sakit atau dari konsul ke dokter selalu dijelaskan, Pak, Bu, nanti minumnya ini 3 kali sehari, ada yang minumnya sebelum makan, ada yang minumnya setelah makan. Contoh misalnya, kita ambil contoh yang gampang, minum obat dianjurkan oleh dokter misalnya 3 kali sehari. Apa sih artinya? Tadi kembali ke tadi, prinsip-prinsip tadi diterangkan, menerangkan. Jadi 3 kali dalam sehari, artinya dalam sehari ya itu kita meminum obat 3 kali, artinya 24 jam dibagi 3, artinya per 8 jam kita harus meminum obat itu sebetulnya. Jadi sekarang jam berapa, nanti jam sekian atau 8 jam kemudian kita minum, 8 jam kemudian kita minum. Jadi secara prinsip apa artinya? Di dalam sehari kita meminum 3 kali. Nah, ini sahabat-sahabat RN yang terbaik, coba kalau kita balik 1 kali 3, memang jumlahnya sama-sama 3 kali 1 jumlahnya juga 3. Jadi persoalan sangat serius bahkan kalau kita mengabaikan anjuran atau arahan dokter.
kan sama-sama 3. Kira-kira itu. Jadi sahabat-sahabat RN, kita baru ngeh kan kalau kita terapkan kepada hal-hal yang sifatnya spesifik. Jadi jangan menganggap sepele sesuatu, sebetulnya sesuatu itu perlu kita tindak lanjuti atau kita perlu pikirkan bagaimana supaya kita itu benar. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, bahwa di dalam penggunaan kehidupan sehari-hari ada yang mungkin dibolak-balik pun nggak masalah ya kan, tapi ada hal-hal yang spesifik, yang khusus, yang kalau dibalik sangat menjadi masalah. Kira-kira itu sahabat-sahabat RN yang terbaik, kita ubah pola pikir kita ini menjadi lebih baik, dan beberapa hal yang saya contohkan tadi itu menjadi perhatian kita, karena kita ingin sebetulnya generasi penerus kita menjadi generasi yang hebat, yang kuat, yang tangguh, dalam arti kalau ada persoalan, anak-anak kita itu sudah siap menghadapinya, tidak cengeng, tidak bingung, apalagi galau. Kira-kira itu sahabat-sahabat RN yang saya ingin sampaikan ke sahabat-sahabat RN, bagaimana hal-hal yang sifatnya mendasar, prinsip-prinsip seperti ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, juga kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita. Sebetulnya masih banyak contoh sahabat-sahabat RN ini kan, tadi kan contoh seolah-olah hanya ilmu matematika. Sebetulnya di dalam kehidupan kita banyak sekali ilmuwan yang kita terapkan, dan tidak hanya terkait dengan matematika. Banyak sekali nanti dengan kesehatan, nanti dengan hal-hal yang sifatnya sosial. Banyak sekali yang kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita. Sahabat-sahabat RN, alhamdulillahirobbilalamin, barangkali saya menyampaikan ini tidak terlalu panjang, nanti kita bisa serap maknanya, dan alhamdulillah semoga kita tetap diberikan kesehatan, kita diberikan banyak kenikmatan, sahabat-sahabat RN diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang berkah, bahkan bisa berhaji suatu saat ke Mekah. Kita mempunyai keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, mempunyai anak-anak yang juga nanti kita berharap mereka punya kehidupan yang lebih baik, syukur-syukur punya kehidupan yang lebih dibanding kita. Ini yang kita harapkan dengan fondasi-fondasi tadi yang kita sampaikan, mereka lebih sejahtera dibanding kita. Saya kira itu sahabat-sahabat RN yang terbaik. Terima kasih atensinya, terima kasih perhatiannya. Semoga semuanya sehat. Syukur alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya.